Pastor Andi Simon itu, mujizat dari setan itu. Berarti mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon menyembuhkan banyak orang, berarti itu berasal dari setan dong, menurut dia. Ingat, kalau berasal dari setan itu tidak akan kekal, ya kan? Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali kembali menjumpai saudara-saudaraku semua di dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya, saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat, baik, dan dipelihara sempurna oleh Tuhan Yesus. Amin. Kali ini teman-teman, saya masih ingin menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pendeta Muriwali berkaitan dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Ya. Kenapa? Karena saya pun merasa orang Kristen dan berhak untuk berbicara. Seperti Pendeta Muriwali juga mengatakan hal yang sama. Saya masih ingin menanggapi apa yang disampaikan ya. Beberapa hari ini saya menanggapi, menurut saya ini hal yang keliru yang dilakukan oleh Pendeta Muriwali. Ya. Setiap kita berhak punya pandangan. Jadi teman-teman seperti ini, dia selalu mengatakan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa saya tantang Pastor Andi Simon. Dia mengeluarkan tantangan, tapi menantang apa maksudnya? Tidak ada kejelasan. Lalu dia sering mengatakan bahwa tidak mau menerima ajaran-ajaran yang lurus pengikut-pengikut Pastor Andi Simon ini. Ajaran yang lurus seperti apa? Ya kan? Saya lihat videonya, dasarnya itu adalah dia mengatakan seperti ini di dalam Matius 4 ya, kalau salah Matius 4 ayat 23 ya teman-teman ya. Ya. Paling sering dia kumandangkan bahwa Tuhan Yesus berkeliling mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, lalu kemudian melakukan mujizat. Nah, dia mengatakan bahwa setan Pastor Andi Simon menantang dalam hal apa? 3 hal ini dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Mengajar, menginjil, jangan ditanya lagi. Dari terjadinya mujizat, orang-orang yang tidak percaya Yesus akhirnya bisa percaya Yesus dari mujizat itu. Menginjil apa yang Anda maksud? Apakah di dalam pikiran Anda bahwa kita menginjil itu face to face dengan orang, langsung berbicara tentang keselamatan? Kalau menurut saya, kita harus punya strategi. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu adalah penginjilan, tetapi terjadi mujizat. Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama pada saat dia masih ada di dalam dunia. Jadi dia mengatakan saya tantang. Justru saya ingin mengatakan kepada Pak Muriwali, pengajaran mana yang Anda rasa Anda mengatakan bahwa paling benar? Yang mana? Seperti apa pengajaran Anda? Kemudian penginjilan seperti apa yang Anda maksud? Kemudian di dalamnya mana yang Anda lakukan? Kemudian menantang-nantang Pastor Andi Simon. Kalau Anda mengatakan bahwa Pastor Andi Simon tidak punya pengajaran, lihat di Facebook, lihat di media sosial, lihat dia punya Geraha YS. Jangan kita menghakimi seseorang dari pandangan kita yang kita tidak mengetahui seseorang. Ya kan? Ini adalah pernyataan saya sebagai orang Kristen juga yang ada di bangsa ini. Ya. Jadi kalau yang saya sering membahas Pastor Andi Simon itu, pengajarannya itu yang menurut saya pengajaran yang menghakimi orang lain, merasa paling pintar dan merasa paling benar dari ajaran orang lain, ajaran denominasi yang ada di Indonesia. Sengaja saya tidak menampilkan video, sudah beberapa kali saya menampilkan, maksud saya hanya memberikan penjelasan dari yang saya tanggapi hari ini ya. Jadi komentar-komentar di video saya ya, orang Kristen mewakili juga orang Kristen yang sepaham dan sangat menerima, welcome dengan ajaran daripada Pastor Andi Simon. Karena Pastor Andi Simon memberikan solusi. Kalau dia mengatakan, bilang sama Pastor Andi Simon itu, mujizat dari setan itu. Berarti mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon menyembuhkan banyak orang, berarti itu berasal dari setan dong, menurut dia. Ingat, kalau berasal dari setan itu tidak akan kekal. Ya kan? Dan Pastor Andi Simon, saya langsung berbicara dengan beliau. Dia melakukan kesembuhan itu di dalam nama Yesus, dan dia menyadari bahwa dia hanya sarana
Tuhan yang bekerja buat dia. Kita tidak bisa menghakimi pendeta-pendeta lain, pola-pola yang dia gunakan, karena itu masing-masing urusan dia dengan Tuhan. Sekarang adalah permasalahannya adalah bagaimana diri kita. Kita koreksi ke dalam. Jangan kita merasa paling pintar dari semuanya, meremehkan ajaran orang lain. Ingat, kekristenan itu saling melengkapi. Kita adalah tubuh. Ya. Denominasi ini Tuhan pakai di bagian ini. Yang ini Tuhan pakai di bagian ini. Tapi jangan meremehkan sesama kekristenan. Justru kita tidak menjadi saksi, lalu menonjolkan ini seolah-olah dan terlihat bahwa kita ini menyombongkan diri, ya, dengan meremehkan pendeta-pendeta yang lain. Mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama apa yang kita rasa paling benar. Ayo kita berbuah, dalam artian ada hasil yang dirasakan oleh orang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini. Semoga video ini mencerahkan buat Anda semua. Saya percaya bahwa mujizat itu masih ada. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak bisa dibatasi. Kalau dia memberikan hak prerogatif kepada seseorang, tidak bisa kita pikirkan cara Tuhan untuk bekerja. Selama kita percaya bahwa itu adalah Tuhan, berarti kita ada di dalam pengikut Kristus, dan itu ada dalam kehendak Tuhan. Kecuali ajaran sesat, karena mereka sering memandangkan bahwa menggunakan ayat ini, bukankah kami berbuat demi namamu? Tetapi Tuhan katanya ngomong ketika Tuhan datang, saya tidak mengenal engkau. Itu berbicara kepada orang-orang atau nabi-nabi palsu yang tidak percaya kepada Yesus. Atau bisa juga pernah dipakai oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya dia undur daripada Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi seperti itu pemahaman saya dan yang saya alami, teman-teman ya. Semoga video ini, semoga firman ini, tanggapan ini memberikan pencerahan buat saudara-saudaraku semua yang ada di media sosial, di YouTube, di Facebook, dan dimanapun berada, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.